Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, keberkahan untuk kita semua. Hingga alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul, kita akan mengikuti rangkaian acara Halal Bihalal dan peringatan Hari Kartini dengan tema dengan semangat Kartini pererat silaturahmi dan kebersamaan untuk IWSS Tangguh. Salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Semoga kemuliaan selalu melekat kepadanya. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Haja Andi Nurhiari MSI hadir pada pagi hari ini mendampingi Ketua Umum Sekjen PP IWSS yang kami hormati Dr. Haja Andi Sri Awan Asri MPD. Dan alhamdulillah setelah lagi kita masih menantikan kehadiran Bendahara Umum PP IWSS yang kami hormati Ibu Haja Mastuti Beta SH MKM. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Abbas. Dari yang kami hormati Wakil Ketua Umum dari PP IWSS, izinkan kami menyapa kehadiran Ibu Haja Andi Rahmi Nurman, bidang SOS Tanggap Bencana. Izinkan kami menyapa Ibu Haja Andi Nurni Patahangi, Wakatum Bidang Pendidikan dan Kerohanian. Ibu Haja Herlina Talur Rahim, Wakatum Lingkungan Hidup. Dan selamat datang juga untuk seluruh wasekjen yang hadir, Wabendung hari ini juga alhamdulillah hadir. Dan yang kami hormati Ketua Dewan Pembina PP IWSS Ibu Haja Nurwasi Aziz beserta anggotanya Ibu Haja Weli dan Weli Muim. Yang kami hormati penasihat-penasihat PP IWSS Ibu Haja Andi Ismira Rifai, Ibu Haja Andi Eni Ikhtiar, Ibu Haja Andi Normal Larasati. Dan yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat, maaf Bunda, Ibu Haja Oni Jafar Hafsah. Tidak kelihatan deh, takut Kak. Iya. Tapi dan izinkan menyapa untuk tokoh sesepuh dari PP IWSS ada Ibu Leni Faisal, Ibu Nurmat Tulia, Ibu itu sesepuhnya. Dan yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah DKI Ibu Haja Andi Kurniati Faisal beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Wilayah Jawa Barat Ibu Haja Diana Ramli beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua IWSS Jawa Timur Ibu Haja Rosmala Dewi Latif beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua IWSS Cabang Selatan Dr. Haja Ica Azhari beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua IWSS Cabang Utara Ibu Haja Marhumah Darwis beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Cabang IWSS Jakarta Barat Ibu Haja Hema Malini beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Cabang IWSS Depok Haja Nunung Nurmaimunah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Cabang IWSS Kabupaten Bekasi Ibu Haja Elviana beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Cabang IWSS Bogor Ibu Haja Era dan jajarannya. Dan yang kami hormati pengurus-pengurus dari Kota Bekasi yang alhamdulillah juga merupakan anggota dari arisan PP IWSS. Selamat pagi, selamat datang kembali kami sampaikan kepada Bapak Ustaz dan ibu-ibu yang kami hormati di Condet Park Jakarta Timur. Hadirin Bapak Ibu, mari kita buka rangkaian acara kita pada pagi
akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri dipimpin oleh Ibu Adi Tenri Diana. Izinkan kami mengakui kesalahan pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Ibu Haja Ilham Putri Hatta. Terima kasih Bunda, penasehat PPIWSS. Tapi Devi lupa mencatat. Terima kasih banyak sudah hadir Bunda. Alhamdulillah sehat-sehat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina Talurahim yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa aman. Yang terhormat, di sini saya melihat ada pembina kita, Ibu Inovasi, ada Ibu Wedi, ada ketua penasihat kita, Ibu Omi Jabat Hafsa, dan juga Ibu Putri. Di sini juga alhamdulillah bisa hadir Ibu Diana di cabang wilayah, maaf Ibu, wilayah wilayah Jawa Barat, dan juga Ibu DKI wilayah DKI. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu semua dan para penasihat. Sudah ada Ibu Eni, ada Ibu Andi Eni, ada Andi Mira, ada saya terlewatkan karena Ibu Sekjen ada di belakang, tapi saya tidak lihat Ibu Sekjen. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan rahmatnya, dan tentunya dengan seizinkanlah maka pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga tadi sudah disampaikan kepada MC untuk wakil-wakil ketua, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Kita tahu persis bahwa pada bulan yang Syawal seperti ini, tetapi hari ini sudah lewat surah Syawal, sudah Zulqa'dah, tetapi undangan-undangan halal bihalal masih tetap ada saja. Tidak menutup kemungkinan dalam satu hari itu ada 2 atau 3 acara halal bihalal. Tetapi saya yakin
yakin bahwa ibu-ibu pada saat ini datang ke tempat ini bukan karena apa-apa, karena IWSS adalah milik kita bersama. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, salam dan salawat tidak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita semua mendapat syafaat. Saya mau menyampaikan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memilih tempat ini untuk mengisikan undangan yang lain untuk datang seperti ini, apalagi yang dari luar kota ya ibu ya. Juga terima kasih saya sampaikan kepada para ibu-ibu yang telah membawa kue-kue makanan khas Sulawesi Selatan, ada kado minyak, ada tumbuh, ada dan sebagainya. Semua kue yang ada di sini ibu-ibu, dari ibu-ibu untuk kita semua, dari kita untuk kita datang ke sini membawa dengan ikhlas hatinya. Jadi tidak ada berkata apa, semua dengan spontan dan ikhlas. Aduh, saya lupa sekali Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz, terima kasih atas kedatangannya, karena kita tunggu pencerahan dari Pak Ustadz ya. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, saya juga ingin apa ini tadi, saya sudah tulis ya biar tidak tahu apa ini. Oh ya, setiapnya tadi acara ini juga akan diisi oleh LH mengenai tayangan mengenai penyuluhan mengenai lingkungan hidup, tetapi satu dan lain hal ibu-ibu tidak dapat terlaksana karena kita sebagai manusia hanya merencanakan, sedangkan ya Allah juga lah yang menentukan hasilnya. Semoga di tempat kesempatan yang akan datang nanti bisa terjadi dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya juga ingin menyampaikan banyak umat sudah semua ya. Bapak Ibu kami ingin menyampaikan banyak terima kasih ibu-ibu telah datang ke tempat ini dan bersama-sama kita untuk bersalam-salaman dan untuk bersilaturahmi bersama. Itu sudah berarti menandakan bahwa kita ada kesatuan dalam IWSN, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Baik Ibu, mungkin dalam acara ini terdapat tidak nyamanan di hati ibu-ibu, sana sini ada terdapat kekurangan, kami mohon maaf karena kesalahan karena kesempurnaan ada dari milik Allah dan kesalahan dan kekurangan itu adalah dari manusia. Saya akhir kata, saya pikir sudah cukup sekian. Saya ingin membuat pantun dulu sedikit. Ibu-ibu, ikan selar, ikan hati. IWSS selalu di hati. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah yang memberikan waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan bersama sambutan dari penanggung jawab arisan PP IWSS, sebab sebagaimana yang telah sering disampaikan oleh Ketua Umum bahwa alhamdulillah arisan PP menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kita sambut bersama Sekjen PP IWSS yang merupakan penanggung jawab arisan PP IWSS Ibu Dr. Anda Haja Andi Sri Awan Asri MPD. Ini ada case pakailah. Semestinya tidak perlu disuruh.
di depan menyampaikan pertanggungjawaban. Tadi ada ketua panitia, saya sudah mengatakan nanti ada sambutan dari ketum, tapi nggak apa-apa lah, ini dia paksakan, kalian mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pembina, Ibu Haja Nurwasi, Ibu Ketua Penasehat, ada beberapa penasehat di sini, ada Ibu Putri Hatta, pembina ada Kak Weli dan Ri Weli, penasehat ada Andi, ada Andi Mira, ada Ibu Nurmatulia, dan mungkin yang saya tidak sebutkan namanya, mohon maaf. Yang saya banggakan Ibu Ketua Wilayah DKI, Ibu Ketua Wilayah Jawa Barat, karena ada 2 ketua wilayah yang hadir, para wakil ketua PPIWSS yang hadir, ada Ibu Andi Nurni, Ibu Andi Rahmi, ada Ibu Mastuti Benda, Ketua Bendahara Umum, Wakil Bendaharanya Ibu Devi, sudah bekerja terus ngurusin arisan. Ada Andi Farida Tirlan, terima kasih barongkonya. Dan masih ada sesepuh tadi yang disebutkan, ada Kak Leni Faisal yang selalu mendampingi kita ketika ada acara di PPIWSS, dan kepada ketua-ketua cabang yang saya sayangi, dan seluruh pengurus-pengurus cabang yang menyertai ketua cabangnya hadir di ini. Ini arisan kali ini diperluas, sudah mulai diperluas, mulai ada dari Jawa Barat, dari cabang-cabang Bekasi, Depok, Jakarta Utara, kalau Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu kan orang DKI ya, tapi ini yang Jabodetabek. Tapi mestinya memang seperti itu, Ibu, karena informasi dari pusat memudahkan kami kalau mereka ada di PP. Ibu yang saya hormati, sebenarnya intinya saya mau berterima kasih. Terima kasih yang tak terhingga, karena selalu kita mengatakan bahwa PP itu, mungkin ada yang bertanya, PP itu selalu kalau arisan pasti dirangkaikan acara. Memang niatnya dari begitu. Dari awal kami begitu, efisiensi waktu, efisiensi duitnya juga. Itu yang penting. Jadi memang seperti itu, dan kami harapkan memang seluruh pengurus ikut partisipasi, minimal partisipasi ikut arisan, sudah berpartisipasi dalam kegiatan PPIWSS. Karena memang arisan ini sangat menunjang semua program-program kerja kita di PPIWSS. Sebagaimana kita lihat bahwa setiap ada kegiatan, misalnya bulan puasa, yang itu dirangkaikan dengan kegiatannya pendidikan dakwah, dengan kalau lebaran seperti ini juga mestinya pendidikan dakwah, tapi kali ini diberikan tugas kepada lingkungan hidup yang tadinya mau diisi ceramah lingkungan hidup, tapi karena sesuatu hal dia mintanya dibayar, ya, pengacara. Saya kira itu saja intinya saya, karena nanti ada sambutan dari Ketua Umum PPIWSS. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan pencerahan mengenai halal bihalal kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan tausiah yang akan ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala taqwa libasal mu'minin wa
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشيخ والحمد لله. Ibu-ibu, mungkin kalau semuanya ngobrol atau banyak ngobrol, kayaknya bingung penceramah yang didengerin. Baik ibu, ini acara kita ini kan peringatan Kartini, bagus sekali. Barangkali melalui pesan-pesan dari ayat hadis Rasulullah SAW, kita bisa memaknai peringatan Kartini. Dan yang paling utama lagi adalah memaknai halal bihalal. Untuk itu supaya kedatangan kita juga semakin bermakna, semangat dan kebersamaan. Ini kan kebersamaan ini. Nah, mari kita juga semangat bersama untuk mendengarkan. Iya. Baik ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya sapa dulu. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum PP USS yang mana Ibu Haja Andi Nurhiyari MSI. Terima kasih, alhamdulillah sudah datang duduk bersama kita. Dan Sekretaris Jenderal Sekjen PP USS yang sudah tidak asing lagi bagi saya juga ibu semuanya. Ada sambutan Ibu Dr. Haji Andi Sri Awan Asri MPD. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Ibu Dr. Haja Erlina Taluk Rahim. Juga Sekretaris Panitia Ibu Dr. Haja Fatmawati Kamal, yang mana? Sekretarisnya. Yang saya hormati, saya muliakan penasehat PP Pembina PP USS Ibu Haja Nurhasi Aziz. Yang saya hormati juga Ibu Haja Andi Norma Larasati. Alhamdulillah. Terima kasih selalu berkesempatan untuk mengundang bisa silaturahim hadir depan ibu semuanya. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Ibu Haja Oman Jafar. Terima kasih Bu Tabir Maraja, saya kurang bahasa menyebutkan nama. Ini saya lupa nih ya, nggak hafal satu-satu. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nurni, Ibu Haja Nurul Dewi dan yang lainnya Ibu dan ibu-ibu semua dari pengurus pusat PPWSS, pengurus anggota maupun dari pengurus atau ketua ISS dari berbagai wilayah Jabodetabek. Karena saya dengar tadi ada Jawa Barat juga, ada Depok, tidak ada Tangerang. Yang saya tidak sebutkan satu-satu karena saya tidak hafal, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa matas pada ibu semuanya. Baik ibu-ibu hadirin hadirat rahimahullah. Ini acara luar biasa menurut kita semuanya. Saya berawal dari Ibu Haja tadi, saya biasa sampai Ibu Lina, bahwa walaupun sekarang sudah masuk Dzul Qa'dah, tapi halal bihalal masih diselenggarakan di mana-mana. Ibu-ibu mari kita dengarkan. Sebenarnya halal bihalal itu apa? Kenapa halal bihalal itu penting? Dan yang paling penting lagi, kita harus memahami bahwa halal bihalal itu bukan hanya saja dilakukan pada saat habis Lebaran Idul Fitri, sehingga seolah-olah halal bihalal itu hanya di bulan
Syawal. Nah, kenapa ibu-ibu? Karena sebetulnya inti dari halal bihalal itu, ini saya tidak mungkin paparkan kayak isi seminar atau isi acara di depan maksud apa ibu-ibu ya. Intinya halal bihalal itu adalah dua. Mari kita dengarkan ibu-ibu semuanya, supaya kita tidak gagal paham kenapa tuh halal bihalal selalu dilaksanakan walaupun sudah di luar bulan Syawal. Mau dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus halal bihalal itu tidak pernah berhenti, tidak pernah stop kecuali kalau kita sudah wafat. Nah, kecuali kalau sudah kita wafat. Kalaulah ajal sudah menjemput, selesai urusan. Ibu-ibu pernah lihat orang yang sedang koma? Sebab kita lihat orang yang sedang koma, apalagi di ICU atau di IGD, apa daya orang itu? Yang tadinya cantik, yang tadinya suara-suara, pakai yang mewah, tas yang mewah, semua perapian di tangan, di telinga, pokoknya maaf ibu ya, maaf saja yang sedang bukan menindir. Semua sesuatu yang melekat pada diri kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, yang sangat kita perjuangkan. Ketika kita sudah berada menghadapi sakaratul maut, coba lihat orang yang selangnya di mana-mana, selang di hidung, di telinga, di tenggorokan, belum yang cuci darah. Kita lihat bagaimana pendeta orang cuci darah, lihat tuh ada mesin cuci darah, berapa jam orang cuci darah? 4 sampai 6 jam. Belum lagi seminggu bisa 2 kali, 3 kali bahkan. Nah, kita bicara orang sudah sakaratul maut, apa dayanya? Pakaiannya apa dipakai? Apakah pakai seperti baju sekarang ini ibu pakai? Tidak. Apa pakai jas? Tidak. Yang melekat saat itu, bahkan itu yang dipakai mungkin terakhir sampai jam juga. Tapi bahwa rahimahullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kenapa silaturahmi selalu ada halal bihalal. Baik, halal bihalal itu ada dua ibadah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Sehingga dilaksanakan kapan saja. Jadi ibu kalau kita dengan halal bihalal, yang pertama adalah silaturahim. Nah ini ada temanya. Mana silaturahim? Silaturahmi sudah dibasuhkan silaturahim. Sila artinya menyambung, rahim kasih sayang. Disambung kasih sayang itu jangan sampai terputus. Apa yang memutus persaudaraan itu? Karena ghibah. Satu, menceritakan kejelekan orang lain, baik orang itu benar adanya sesuai dengan cerita kita atau tidak, kata Nabi tetap namanya ghibah. Jadi ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun itu benar adanya yang terjadi pada orang itu, kata Nabi, walaupun itu benar adanya cerita itu namanya tetap ghibah. Apa gambaran ghibah itu? Itu laksana api membakar kayu bakar. Dalam Al-Quran justru dicela, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu, ibu maaf, Al-Quran ini ibu ilustrasikan berjalan, ada bangkai ayam, apalagi bangkai orang, katakan mayat, ya ada mayat semas-semas sudah seminggu lagi, udah bau kemana-mana. Kira-kira kita jijik nggak? Jijik, melihat saja jijik, penciumannya bukan jijik banget, apalagi memakan. Al-Quran memberi celah luar biasa orang yang suka menghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kau suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Apa suka itu? Fakarihtumu, tentu kau jijik, tentu kau tidak suka, akan menjauh. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu Allah mencela orang yang suka ghibah. Allah sangat mencela, tidak suka. Yang kedua, iri dengki. Nah, gara-gara iri dengki muncul hasud. Maknya mertua ibu ya roh. Apa sih maknya mertua ibu ya roh. Dia maknya begitu. Mau jadi bilang gayanya sih. Keluarlah bahasa kita Makassar Bugis. Pokoknya dia yang terbaik depan orang. Kata Nabi, ciri orang sombong itu adalah, kata Nabi, saya terjemahkan dari bahasa Indonesia, bila mana engkau memandang enteng orang lain, engkau melihat dirimu paling bisa, dan engkau hinakan orang, terutama dalam pendapat keinginan. Kalian tahu itu orang maju, kalian tahu Pak Iba Karaja, seorang Bugis, selalu mau dihormati, selalu mau dilurukan.
padahal dia sendiri banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, ketika orang dapat rezeki, kenikmatan, dapat dibawa dan terusnya, akan dihasut orang lain. Ibu, dia kan begini, dia begitu, supaya orang itu nanti benci sama dia. Berawal dari iri dengki, dihasut. Nah, inilah sebut kalau dalam bahasa kerennya di politik itu provokasi. Ini bahaya. Dan kalau iri dengki ini sudah ada dalam hati setiap orang, atau ada dalam hati kita sifat buruk ini, maka sudah bisa dipastikan rusak semua persaudaraan kita. Masyaallah, semua yang kita sudah bina yang baik, kita jaga yang baik, rusak gara-gara sifat iri dengki dan juga ghibah tadi. Nah, disinilah pentingnya silaturahmi dulu. Yang pertama tadi sambung kasih sayang itu, yang tadinya terputus, yang tadi yang tidak baik menjadi baik. Mari kita lihat sedikit silaturahim dari aspek hukum. Halal bihalal. Ini istilah di Indonesia nih. Kedengarannya bahasa Arab, halal dalam bahasa Arab, hilun menghalalkan. Diambil oleh bahasa Murba dalam bahasa Arab, halal bihalal. Artinya sesuatu secara hukum, lawan katanya halal apa? Haram. Haram berarti dosa. Kalau kita tidak baku ngomong, apalagi sudah lebih 3 hari kata Nabi, hari batas maksimum 3 hari. Entah gara-gara iri dengki, entah gara-gara tidak senang melihat orang yang berhasil, ya, senang melihat orang susah melihat orang senang, dibolak-balik sama aja. Ya, kalau ini sudah ada rusak persaudaraan itu, maka orang itu sudah sudah memiliki sifat atau hati yang kotor. Nah, haram dalam hukum Islam. Coba ibu maaf, itu paling bertetangga atau saudara, itu mestinya disapa tetangganya, buka kaca mobil, nggak buka kaca mobil, pura-pura nggak ngeliat orang. Kenapa? Karena merasa paling hebat atau merasa orang yang berdosa sama dia. Hubungan ini tidak baik di antara sesama pengurus kita anggota. Jangan sekali-kali sifat iri dengki ini, ghibah ini, atau memandang orang lain itu rendah di balik kita. Kenapa? Di sini rusaknya hubungan organisasi kita ini. Mau bagaimanapun program yang ibu canangkan, ibu atur di mana menghabiskan anggaran, disusun program dengan RAB dan susunnya, tapi hubungan internal kita pengurus itu rusak, tidak baik, tidak bagus ngomong, berselisih paham, tidak bagus untuk bersapa, bahkan sudah berhari-hari berminggu, bahkan mungkin bulan-bulan. Nah, karena hubungan seperti ini dalam Islam tidak boleh, haram seperti itu, maka muncul istilah halal. Halal bihalal, saat adanya hubungan yang tidak baik menjadi baik lagi. Ibarat es yang tadinya beku dicairkan kembali. Ibarat benang kusut, ibu maaf, lihat benang kusut, kira-kira bisa dipakai nggak benang kusut? Susah. Nah, itu benang kusut, bagaimana supaya diluruskan kembali, supaya enak dilihat, lurus kembali. Silaturahmi begitu. Dan tadinya kusut hubungan, yang tadinya beku hubungan menjadi cair kembali, menjadi lurus kembali hubungan itu. Nah, itulah kenapa disebut halal bihalal. Hubungan yang tadinya tidak baik menjadi baik, hubungan yang tadi beku menjadi cair, yang kusut menjadi lurus, yang tidak baku ngomong kemudian menjadi beku, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah halal bihalal. Nah, jadi ibu dengan dasar konsep ini, pemahaman ini, maka halal bihalal itu kapan saja, bahkan harus ada sepanjang hayat kita. Yang kedua, masih dengar ibu? Masih lanjut? Lanjut? Baik, yang kedua. Tadi silaturahmi yang kedua, isi halal bihalal itu adalah kata Nabi, "Mami muslimain yang taqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa." Masyaallah. Tidaklah dua orang mukmin bertemu satu sama lain. Jadi bukan ketemu Assalamualaikum, apa kabar? Fayatasafahani kata Rasulullah, lalu keduanya berjabat tangan. Bahkan ibu cipika-cipiki kayak teletabis. Berpelukan kayak teletabis. Cipika-cipiki saling mendoakan, alhamdulillah sehat ibu. Apa ada keribatan, apa kabar dan terusnya. Pada saat ibu berpelukan, cipika-cipiki sama ibu bersalaman, di situ ada hati ikhlas, rasa senang bertemu, mendoakan, maka disitulah kata Rasulullah SAW, illa ghufira lahum, malaikat
akan Allah mengampuni dosa keduanya. Qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya meninggalkan ruangan ini, sebelum keduanya berpisah, ibu-ibu, Allah sudah ampuni dosa kita. Nah, inilah pentingnya silaturahim. Jadi pada saat ketemu ibu, senyum, kemudian sapa, lalu doakan. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Di saat kita sering membaca doa, sering kita membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udussalam, fahayyina rabbana bissalam. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan selamat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti pulang dari sini kita kembali fresh mengingat tentang pentingnya halal bihalal. Kemudian yang ketiga, tadi itu yang kedua, yang ketiga, Bu, tapi semua, kalau kita tanya orang selama normal, apa mau panjang umur? Coba kita tanya semua nih, mau panjang umur ibu semua? Nggak kompak. Mau panjang umur semua? Mau rezekinya luas? Kata Nabi, falyasil rahimah, hendaklah disambung silaturahim yang disayangkan. Rawahu Bukhari Muslim, hadis sahih. Man sarrahu ayyubsut lahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi athari falyasur ramahu. Rawahu Bukhari Muslim. Siapa yang senang, siapa ingin mau panjang umur, mau luas rezekinya, mau semua kita sama. Siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasur ramahu, maka hendaklah ia sambung silaturahim, kasih sayang. Baiklah ibu, disinilah kenapa selalu ada acara halal bihalal. Ibu Devi dan Ibu Muslim semuanya, bahwa acara halal bihalal ini jangan sampai hilang. Di mana saja, saya yakin USS di mana pun berada. Saya tahu beberapa informasi. Saya senang ketika baca atau mendengar informasi USS lagi mau raker atau sebagainya. Program dan segitu banyaknya, atau walaupun tidak banyak tapi kompak, semangat, kebersamaan, saling asa, saling asuh, kita saling mendukung, interaktif, kooperatif. Kemudian kita jauhkan diri sifat-sifat dengki, menggibah, memandang, sombong, dan seterusnya, angkuh, dan seterusnya. Hilangkan sifat-sifat itu, maka insya Allah program-program yang kita canangkan, baik ke pendidikan, lingkungan hidup, dan seterusnya, insya Allah bisa bekerja sama dengan baik. Disinilah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sedikit, tapi saya minta sedikit lagi waktu. Penting ayat ini. Mudah-mudahan tidak ngobrol, Ibu, tapi tidak ngobrol. Ayat satu lagi ayat, saya saling mengingatkan. Di tengah-tengah surat Al-Maidah ayat 48, ayat 48 di tengah-tengah ayat itu begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Itu tengah ayat ke-8. Kalau Allah menghendaki, walau sya'allah, kalau Anda menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah ciptakan kalian satu umat saja, satu suku Bugis Makassar saja, tidak usah Jawa dan seterusnya, orang Arab semuanya saja. Kalau Allah ingin menghendaki ciptakan satu saja manusia, tipe manusia, umat, satu umat, bagi Allah sangat mudah. Apa yang tidak bisa bagi Allah, semuanya bisa. Yang mustahil bagi manusia sebagai orang, tidak masuk akal itu mana bisa sembuh. Sudah tadi 4 Ustaz, tidak Yasin, hafalkan Quran 30. Panggil anak yatim, panggil penghafal Quran, tetapkan Quran di Pondok Indah. Saya hadir saat itu. Dokter angkat tangan, ini harus orang ke Jerman, harus operasi dan seterusnya. Hataman Quran malam itu 3 hari kemudian setelah Ustaz Abbas, kita nggak jadi. Ustaz datang lagi, speaker datang karena meninggal, ternyata ada syukuran. Cek terakhir ke dokter sebelum besok berangkat ke Jerman, ada dokternya, apa yang dioperasi? Hilang. Nggak sadar, ternyata batu ginjalnya udah keluar 3 biji kasus. Allahu Akbar. Apa yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memiliki. Mau persoalan apapun hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sang pemilik. Ibu, maaf, kita bahas soal Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Renungkan ayat ini. Maaf,
Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun binatang melata yang hidup di dunia ini malaikat Allah yang jamin rezekinya. Burung yang patah sayapnya, patah kakinya masih dapat rezeki, apalagi manusia bisa berusaha. Jangan mundur, jangan putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Mungkin kita tidak berusaha maksimal, mungkin selama ini kita banyak sekali melanggar, mungkin selama ini kita banyak sumpah pada orang lain, mungkin selama ini kita selalu zalimi orang. Allah balas kali ini. Pak Ustaz, kebakaran rumahnya. Padahal baru 1 minggu lalu kebakaran tokonya habis ludes, rencananya Tangerang. Istrinya ditipu orang, anaknya ditipu juga gara-gara online dan sebagainya. Habis menangis suaminya. Abbas, gimana ibu bisa kerja? Pelan-pelan kita kasih flashback sedikit. Kenapa Pak? Oh ternyata gaji karyawannya dari 10 orang ditunda dan zakatnya tidak dikeluarkan. Bagi Tuhan gampang ditarik paksa dengan cara yang mudah bagi Tuhan. Hadirin hadirat rahimahullah. Terlalu banyak yang kita mau sampaikan pada waktu semua singkat, dan insya Allah saya pernah bilang sama Ibu BWSS, bila mana BWSS kita butuh, kita ingin merasakan kajian lebih mendalam tentang satu ayat atau satu doa, kita lakukan itu di Departemen Pendidikan. Dan ini semangat Kartini mempererat saudara, semangat Kartini. Saya tutup sedikit kalian yang tertarik Kartini. Apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Salah satunya ingin melepaskan wanita, memerdekakan wanita, emansipasi dalam bahasa lebih ininya, emansipasi wanita, supaya wanita tidak tertinggal, supaya wanita tidak wanita tidak termarginalkan, wanita mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal apa? Pendidikan, dalam terutama pendidikan. Maka Kartini mendirikan sekolah di Jepara untuk anak-anak perempuan. Sebagai sebagai anak perempuan juga wajib punya hak yang sama untuk menuntut pendidikan, menerima pendidikan yang setara dengan laki-laki. Semangat pendidikan yang dikembangkan oleh Kartini, yuk ibu USS dimanapun berada, mau pusat, mau wilayah, mau DPD, mau DPC, kembangkan ini semangat Kartini, bahwa perempuan harus memiliki pendidikan, kesempatan peluang yang sama untuk mendapat pendidikan, pencerahan yang sama, berkarir, berkarya, produktif. Inilah semangat Kartini sebenarnya. Lantas Ustaz Abbas, mana ayatnya? Mari kita lihat surat An-Nahl ayat 97. Insyaallah kalau nggak salah. Setelah ayat yang terakhir, kamu sedikit katanya. Belum tentu doa. An-Nahl 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan. Kalau punya aplikasi apa boleh dibuka. An-Nahl 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin aw untha, disebut dodanya, baik laki-laki maupun perempuan. Betul Bu? Ada buka Al-Qur'annya? Ada. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Betul ya? Wa huwa mu'minun, dan dia orang beriman. Betul Bu? Wa mu'minun. Apa kata Tuhan? Janji Allah Subhanahu wa taala, bukan janji ketua USS, bukan janji penasihat pembina, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Betul Ibu? Ya alhamdulillah, betul doanya ayatnya. Jadi siapa saja melakukan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan, seandainya ibu-ibu wanita USS produktif, juga progres dalam program kerjanya, berkesempatan berkarir, melakukan yang terbaik. Kenapa? Kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Diperbaiki program yang bisa kita ini, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan keberkahan. Kenapa? Karena di situ ada semangat kebersamaan sesuai dengan tema kita, semangat kebersamaan. Bahkan di akhirat nanti, daerah nanti, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan pahala yang baik, karena apa yang dilakukan orang tersebut adalah amal yang berkontribusi baik kepada organisasi maupun kepada bangsa dan negara, insyaallah. Baik ibu semuanya yang saya hormati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Maraja, saya harus akhiri, walaupun maksud hati itu menyampaikan tausiah, mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan, akhirnya kita harus potong
sesuai dengan pesan-pesan daripada MC dan juga program ibu, ada acara-acara lagi nanti setelah ini. Intinya ibu-ibu kesimpulannya bahwa mari kita selalu hidupkan silaturahim, kompak selalu memaknai Kartini dengan wanita harus maju, berkontribusi, berkarir, berikan amal soleh yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat terakhir di ayat 30 Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kata Allah, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Semoga IWSS dimanapun penjuru Jabodetabek ini bisa berkontribusi yang baik dan silaturahim kita selalu berjalan yang baik. Kita harapkan silaturahim untuk mempakan kita kebesaran kita dan kita lakukan yang terbaik untuk umat ini, insyaallah. Terakhir, mari kita aminkan doanya. Ini tapi sekali sementara letakkan dulu handphone, jaminkan doanya, karena kehadiran kita tempat ini kita ingin mengetuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan halal bihalal kita saling memaafkan, kita saling membuka hati, membuka diri kita untuk saling memaafkan. Bila mana ada kesalahan, salah ucap, tindakan, sikap selama ini yang kurang berkenan, maka kita mohon semoga dengan silaturahim kita saling memaafkan satu sama lain, dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal segala baik kita, dan juga membukakan pintu taubatnya kepada kita semuanya, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan wal afiat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ببركة الفاتحة بأسرار الفاتحة بحق الفاتحة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا نعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه السماوات والارض عليه واجر يوم مولانا وافرح فيها بامرنا ولنا السر جميل سبحانك فيما ينفر منك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم يغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا رحمن يا رحيم, Engkau lah Maha Kuasa atas segala kehendak-Mu ya Allah. Melalui cara silaturahim ini pada hari ini ya Allah, kami mohon ya Allah, bukakanlah pintu maaf dan taubat-Mu kepada kami ya Allah. Terimalah saling maaf kami di antara kami ya Allah. Hilangkanlah ya Allah segala bentuk ya Allah hal yang tidak baik dalam diri hamba ya Allah. Buanglah segala sifat-sifat buruk ya Allah, sehingga kembali hubungan kami baik kembali ya Allah dengan silaturahim ya Allah. Berikanlah kami ya Allah, tetapkanlah kepada kami ya Allah hamba-Mu yang Kau berikan petunjuk ya Allah. Terimalah segala amal baik kami ya Allah, dan berikanlah segala doa dan harapan kami ya Allah. Ya Rahmat ya Rahman Rahim, Wahai Zat yang Maha peliharalah organisasi kami IWSS ya Allah dimanapun kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk selalu berikan terbaik kepada umat ini ya Allah.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatian Ibu Pasang Ibu. Mudah-mudahan insyaallah lewat kurang kita akan kembali waktu setelah terima kasih banyak. Mohon maaf ada kekurangan kesalahan kalau pada saya. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selatan yang kita hormati bersama, kita sayangi bersama Ibu Hajah Ali Nurhiyari MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Pembina Ketua Haja Bekasi, Ketua Dewan Panitia Kakang Haja Wali Jafar, para wakil ketua yang hadir hari ini, Ketua Panitia Ibu Elina Nalur Rahim, kemudian ada Puan Nurbi dan wakil ketua yang lain. Maaf saya tidak lihat. Nasihat kita hadir, ada Pak Mira, Katina, Bang Edi, Kak Leni, Kak Aweli, Bina, kemudian para ketua. Saya terlindung, ada Puan Rami, ya. Mohon maaf karena dilindungi tiang ini saya nggak bisa lihat. Bu Sekjen tentunya yang menggerakkan panitia bersama ketua panitia, para ketua wilayah, terima kasih Ketua DKI Ibu Andi Kurniati, misal Ketua Jawa Barat, alhamdulillah Ibu Diana hadir pada kesempatan ini. Seluruh pengurus maupun anggota IPSS yang hadir pada hari ini, yang tentunya sangat-sangat saya cintai. Nah, alhamdulillah, saya mohon maaf terlambat. Ini mungkin karena saya baru saja menjalankan perjalanan yang jauh dari Sopeng. Saya sampai tadi malam di ini, ya pagi-pagi dapat tugas dari Sekjen bawa sesuatu, jadi begitu nih. Saya sudah mengatur bagaimana caranya pagi saya berangkat dari rumah. Ini saya mohon maaf ya Ibu karena ini terhalang-halang tiang, saya tidak lihat semuanya. Baik, saya sempat jalan-jalan sekali lihat. Benar juga nih ada Ibu Nurmatulia, ada Ibu Bendem. Mohon maaf sekali saya tidak bisa melihat ya Pak Ustadz, apalagi Masya Allah sudah berbicara. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini sangat menarik sekali apa disampaikan tadi. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak tersapa. Tadi saya minta maaf karena perjalanan hampir 8 jam ya dari Sopeng sampai ke Jakarta. Itu saya harus lakoni karena mengejar harus hadir hari ini, sehingga malam ketiga kakak saya tinggalkan. Saya minta taksiannya dipercepat di malam pertama, undang semua keluarga karena saya harus pulang ke Jakarta. Ya, jadi begitulah Ibu, mohon maaf karena terlambat. Ibu, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, tadi panjang lebar kita sudah mendengarkan makna hal dihalang dari Pak Ustadz, dan bagi saya itu sangat menarik sekali. Intinya adalah bahwa kekompakan, kerukunan itu harus kita jaga, silaturahmi ini harus kita jaga. Apalagi kita ini perantau Pak Ustadz ya.
Jadi saudara kita tentunya yang paling dekat, yang kita yang paling seasal, yang paling akrab. Baik ibu-ibu, mungkin bagi laki-laki Kartini itu hanyalah sejarah. Tapi bagi kita perempuan, Kartini itu bukan hanya sekedar saja, tapi wasiat yang belum terselesaikan. Kenapa? Dia sudah merintis bagaimana perempuan ini bisa terbebas dari kebodohan, menjadi perempuan yang berilmu. Dan pekerjaan ini tidak akan tuntas. Mungkin tuntas di generasinya Kak Wasi, tapi akan lahir lagi generasi baru yang punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana perempuan itu bisa berpendidikan, bagaimana perempuan itu bisa berilmu, sehingga bisa mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kartini berjuang, dia belajar ngaji dengan Kiai Soleh. Ada namanya Kiai Soleh waktu itu. Minta supaya Al-Fatihah itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kenapa? Karena berpendapat bahwa kalau bahasa Arab, orang-orang ini nggak ngerti orang Jawa ini. Jadi harus diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kalau perlu Al-Quran ini dibuat terjemahannya dalam bahasa Jawa. Itulah. Jadi tidak sekedar dia berjuang bagaimana perempuan itu bisa berilmu normatif, berpendidikan, tetapi dalam segi agama pun dia berjuang. Ini tokoh yang benar-benar kita kaum perempuan harus berterima kasih banyak. Karena tidak ada presiden perempuan di Indonesia kalau tidak dirintis oleh Kartini. Dia mengorbankan dirinya harus dipoligami. Dia tidak tolak poligami karena dia harus lakoni. Kalau pada saat itu kalau dia tolak, maka sekolahnya tidak bisa berdiri. Nah, itulah yang menyebabkan pengorbanannya ini harus kita peringati. Tidak sekedar dengan berkebaya, tapi lebih daripada itu, semangatnya yang harus kita tumbuhkan, semangatnya yang harus kita terus perjuangkan. Ya, sekarang ini kalau kita mau jujur, sudah terjadi pembunuhan di Timur Tengah. Apa yang perempuan lakukan? Mestinya perempuan ini harus berani bersuara. Dia juga tidak tahu bagaimana, karena kalau kita hanya sendiri, mungkin melalui Kak Oni bisa menyampaikan ke Kuani. Oh, salah satu ketua dari Kuani itu Ananda Faradiba. Ya, itu kumpulannya ormas perempuan. Ayo kita bersuara, kita gemakan semangat ini, semangat Kartini untuk memberikan kebebasan kepada perempuan dan anak-anak yang ada di sana. Jangan mereka terus-terusan karena kepentingan politik dia menjadi korban. Sudah ribuan bahkan jutaan yang menjadi korban saat ini. Jadi ibu-ibu, paling sedikit mungkin nanti ke depannya saya minta tolong, mungkin kita bisa bikin PAUD IWSS, karena disitulah yang punya fasilitas, yang punya ini. Ayo mungkin DKI bisa buat PAUD IWSS, mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang senang mengajar, diajak. Itu juga dengan Jawa Barat tentunya seluruh Indonesia. Maaf Kak Putri, ya Allah, sampai di sini di depan mata saya tidak menyapa beliau. Pekerjaan sambutan yang paling susah itu adalah memberi penghormatan. Karena kita ini sudah di depan mata, kadang suka lupa. Makanya mengatakan seluruh hadirin, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tapi kemana timar aja tuh kepala pindah dia aku bakar aja, ya. Begitu orang Bugis. Mungkin kerja kita bagaimana budaya leluhur kita yang baik kita ambil di sini dijadikan sebagai pegangan.
Orang Bugis jika makan di dalam suatu meja makan dengan orang tua, bapaklah yang paling keras suaranya. Ada anak yang bisa bersuara keras di meja makan itu. Saya tidak tahu. Almarhum ayah saya selalu mengatakan bahwa cekdik itu bawa nak mudiwi lempu itu Papua ko kan pada dalam malam melempu kodek melempu dek nak kan hanya kepercayaan itu, kejujuran yang menjadi modal utama. Kalau kau sompek itu modal aku. Saya kemarin ada 2 orang yang meninggal dalam waktu ini, yaitu Adinda Aprial. Mungkin ya bagi kita semua yang mengenal beliau itu pasti merasa kehilangan dan pasti meneteskan air mata. Saya juga kepingin seperti itu. Ketika kita wafat, semua orang merasa sedih. Ya, ketika kita wafat, semua orang merasa sedih dan semua orang ikhlas mendoakan. Waktu itu saya minta sama bendahara KKBSK, kita tahlil online. Ikhlas, tidak ada keluarganya yang minta, tapi kita mau. Kemarin almarhum kakak saya pun ramainya luar biasa, dan begitu juga karena setiap orang yang dihadapi dia baik. Dia selalu menjaga silaturahminya, selalu menjaga sikap saya. Dia jadikan pelajaran bagaimana dia dikenang sama orang sampai semuanya mau ikut ke kuburan, semuanya ikut menangis, merasa kehilangan. Ya karena sikap-sikap baik. Ya, ini semua contoh teladan. Semoga kita IWSS ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat persaudaraan sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga kita menjadi kuat. Tidak gampang dipecah belah. Kalau ada gosip-gosip, manu tuh dia rondangin apa-apa pemakuan, jangan langsung percaya. Tabayun, tabayun, ya, apakah benar? Karena menurut ilmunya komunikasi, kadang-kadang informasi dari awal kalau sudah di akhir itu sudah beda maknanya. Ya, sudah beda maknanya. Jadi jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Pak angkat tuh merenung dia masih bombe-bombe gitu. Ada juga yang memang memanas-manasi supaya kita pecah. Jangan. Saya sarankan IWSS harus kuat, harus bersatu, karena dengan bersatu itu kita menjadi kuat. Dengan kita kuat, kita diperhitungkan bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh semua. Ketika mendengar nama IWSS, oh cocok deh, pantas IWSS kompak. Terakhir, mohon maaf apabila dalam halal bihalal ini, karena kita baru saja melaksanakan Idul Fitri, kata Ustaz tadi, yang namanya halal bihalal tidak harus bulan Syawal ya Pak Ustaz, bulan mana saja halal bihalal. Walaupun halal bihalal itu muncul dari awalnya itu Kiai Wahab Hasbullah diminta oleh Soekarno. Ketika Soekarno bertanya bahwa apa yang harus dilakukan karena tensi politik pada saat itu sangat tinggi, bagaimana caranya mempersatukan ini semua? Kata Kiai Wahab, iya bisa Pak Presiden, kita kumpulkan, kita kasih nama halal bihalal supaya mereka semua bersalam-salaman, supaya mereka semua senang. Nah gitu. Jadi itu sebetulnya awalnya halal bihalal di Indonesia. Ya, dan itu berkembang sampai hari ini, yang menurut saya tidak ada salahnya. Walaupun itu sepakat saya dengan Pak Ustadz, bisa dilaksanakan di bulan mana saja dan kapan saja. Kita bermaaf-maafan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena masih ada banyak. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, Ibu Sekjen yang sudah ketua panitia,
dan semuanya yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini. Semoga keikhlasan itu mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Ketum tetap di tempat. Pak Ustadz, kita mau foto dulu dengan Siap, satu. Yang satu, dua, tiga. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan mengucapkan